Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Anggriani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, dalam pertemuan kali ini kami akan membahas tentang negara dan warga negara. Sebelumnya saya akan membacakan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Ahmad Zulfikar, yang kedua yaitu Melsa Adila, yang ketiga Nelta Alfiani, dan yang terakhir Yenu Anggriani. Pengertian negara dan warga negara. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian negara terlebih dahulu. Menurut etimologi, kata negara berasal dari kata stad, yaitu dalam bahasa Belanda dan Jerman, state dalam bahasa Inggris, erat dalam bahasa Prancis, status atau statum dalam bahasa Latin. Kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Sedangkan menurut terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk hidup dalam daerah tertentu dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Warga negara. Kata warga negara berasal dari kata bahasa Inggris citizen yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Unsur negara ada 4. Yang pertama yaitu adanya daerah atau wilayah. Yang kedua adanya rakyat. Yang ketiga adanya pemerintah yang berdaulat. Dan yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat akan tercapai. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Artinya bahwa negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sikap mencakup semua. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan diperlakukan untuk semua orang tanpa terkecuali. Tujuan negara. Tujuan negara menurut A. Ubaidillah dan Abdul Razak ada 3. Yang pertama yaitu memperluas kekuasaan, yang kedua yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum, dan yang terakhir mencapai kesejahteraan umum. Teori pembentukan negara. Teori pembentukan negara ada 4. Yang pertama yaitu teori ketuhanan, teori alamiah, teori kekuatan, dan teori perjanjian sosial. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara ada 9. Yang pertama yaitu negara kesatuan, negara serikat, perserikatan negara, uni, dominion, koloni, protektorat, mandat, dan trust. Hak dan kewajiban negara. Hak negara ada 3 diantaranya yaitu hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan kewajiban negara yaitu yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, dan kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara ada 8, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sedangkan kewajiban negara ada 5. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J Ayat 2, dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Fungsi negara. John Locke membagi fungsi negara menjadi 3 fungsi.
Nostepio mengemukakan bahwa fungsi negara meliputi 3 tugas pokok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Goodnow mengemukakan fungsi negara menjadi 2 tugas pokok, yaitu policy making dan policy executing. Muhammad Kusnardi menyatakan fungsi negara dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu melaksanakan penertiban dan menghendaki kesejahteraan. Sedangkan menurut Charles Merriam ada 5 fungsi negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban inter, keadilan kesejahteraan umum, dan kebebasan. Peran warga negara. Yang pertama yaitu ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara, menunjang tinggi hukum dan pemerintah, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, memberikan bantuan, rehabilitasi, dan pembinaan kepada fakir miskin, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa, menciptakan kerukunan umat beragama, ikut serta memajukan pendidikan nasional, merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan negara, memelihara nilai-nilai positif hidup rukun gotong royong dan lain-lain, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menjaga keselamatan bangsa dan segala macam ancaman. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih kepada Pak Fajar yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk memaparkan materi ini dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.